Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini kita dapat berkumpul walaupun dalam media pembelajaran ini. Salawat serta salam tak lupa kita panjatkan juga pada baginda Rasulullah SAW, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang akhlak mulia, jalan surga yang luar biasa. Dan kita awali dengan hadis Rasulullah SAW, hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW pernah ditanya, amal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Beliau menjawab, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Beliau ditanya lagi, amal apakah yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Beliau menjawab, dua rongga, mulut dan farji. Ya, nauzubillah min dzalik. Jadi mulut kita termasuk penyebab, ya, dapat menjadikan penyebab kita masuk ke neraka. Kemudian yang kedua adalah farji atau kemaluan. Insya Allah mahasiswa Kesling, saya fokuskan mungkin kita menjaga mulut, ya, menjaga mulut dan farji kita, kemaluan kita. Jadi jangan sampai gara-gara kedua rongga ini kita terseret ke dalam neraka. Jadi untuk mulut, ya, untuk mulut ini juga bisa menyebabkan kita berakhlak mulia atau sebaliknya. Nah, untuk hadis ini membahas tentang akhlak yang mulia, ya, takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Sudah bertakwa kepada Allah, kemudian yang kedua itu akhlak mulia, ya. Nah, oleh karena itu kita sama-sama memperbaikilah akhlak kita, ya. Jadi kita jadi pendakwah, ya. Jadi pendakwah bukan hanya berdiri di podium untuk berdakwah, tapi berdakwah dengan akhlak kita, ya. Kita berusaha, kita bisa berdakwah dengan akhlak kita sebagaimana engkau berdakwah dengan lisan dan tulisanmu, ya. Dan jangan dengarkan ocehan bagi orang yang mengatakan bahwa akhlak bukan bagian dari manhaj. Kita bahas sedikit. Manhaj itu adalah ketentuan-ketentuan yang digunakan pada setiap pelajaran ilmiah. Jadi ketentuan-ketentuan. Jadi ada beberapa golongan orang ya udahlah, agamanya ditinggal aja di rumah. Nah, agamanya ditinggal di rumah. Kalau kita bekerja saja, jangan bawa-bawa agama. Nah, itu sangat-sangat salah besar, ya. Ya. Jadi kita balik, kita bisa berdakwah dengan akhlak kita, ya, yang insya Allah akhlak kita ke depan kita perbagus, ya. Lisan kita perbagus, perbuatan kita perbagus, ya. Jangan mudah mengeluarkan kata-kata kasar, ya. Saya fenomena anak zaman sekarang gitu, ya, kayaknya kayaknya mudah sekali mengeluarkan kata-kata yang kasar, seperti mengumpat, ya, maaf, ya, contohnya anjing gitu, ya. Masya Allah, subhanallah sekali. Anak-anak remaja begitu mudahnya, kayaknya sepertinya kata-kata anjing itu adalah suatu yang biasa, padahal itu kalau itu adalah makian, ya, makian yang tidak sangat-sangat tidak baik, ya. Tapi itu mengalir begitu saja, ya. Dengan bahasa prokemnya anjir, ya, dibilang seperti itu, sehingga itu terlihat biasa, terdengar biasa di kalangan anak muda ngomong seperti itu. Nah, inilah tanpa kita sadari musuh-musuh Islam menyusup secara pelan-pelan untuk menjauhkan anak-anak muda Muslim dari Al-Quran dan hadis, ya.
ya. Jadi seolah-olah perkataan mengumpat itu adalah biasa gitu ya. Ya, kalau ndak ngomong itu kayaknya ndak gaul. Nah, nauzubillah min zalik. Jadi untuk kita mohon untuk kalian janganlah mudah mengeluarkan kata-kata umpatan seperti itu ya. Bahkan dilagukan ya, lagu yang odading itu ya, jadi kayak viral gitu ya. Nauzubillah. Ya, jadi seolah-olah bilang anjing itu seperti biasa aja gitu. Nah, ini untuk menjaga tadi akhlak atau lisan kita ya. Jadi tunjukkanlah bahwa kita adalah muslimah dengan kata-kata yang halus dan tidak mengumpat ya. Nah, jadi kita bisa berdakwah dengan akhlak ya, berdakwahlah dengan akhlak ya. Karena itu ya, jadi ada beberapa orang tadi di bahasan ini ada beberapa orang yang mengatakan akhlak itu bukan manhaj ya. Nah, karena itu bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Jadi akhlak itu akan keluar sendiri, akan ditunjukkan, akan terlihat oleh orang lain ya, pada saat kita keluar rumah atau di dalam rumah sekalipun ya. Bagaimana kita berakhlak kepada orang tua, bagaimana kita berakhlak kepada adik, kepada tetangga. Nah, ini biasanya ya, kalau dengan orang lain itu luar biasa akhlaknya baik, tutur katanya bagus, tapi giliran dengan orang tuanya, giliran dengan kakak atau adiknya itu main bentak-bentak aja, main ngegas-ngegas katanya kalau bahasa anak muda ya. Kenapa dengan dosen kalian atau dengan guru kalian bisa bersikap lemah lembut, tetapi dengan ibu sendiri selalu tinggi, selalu ngegas. Nah ya, untuk hari ini, mulai hari ini dan kedepannya semoga tidak terjadi lagi gitu ya, ngegas sama orang tua. Walaupun bagaimanapun misalnya orang tua kalian salah di mata kalian ya, salah dan kalian tidak suka, nah itu tidak perlu gitu ya sampai ngegas. Kalau seandainya ibu kita sampai meneteskan air mata ya, sampai meneteskan air mata karena kata-kata kita, itu seharian ya, sampai beliau memaafkan kalian, itu kalian tidak dapat berkahnya gitu, berkah dari Allah, karena Allah juga tersakiti karena ibu kalian tersakiti ya. Nah, terkadang seorang ibu dia sakit hati itu akan sembuh sendiri ya, akan sembuh sendiri dengan seiring waktu. Terkadang juga seorang ibu lupa untuk memaafkan anaknya. Nah, ya. Jadi, nah itu bahayanya gitu. Bahayanya pada diri anak-anak, diri kalian gitu ya. Maka dari itu, perbaguslah akhlak kalian, wabil khusus kepada kedua orang tua kalian, kemudian kepada saudara-saudara kalian, kepada tetangga. Ya. Itu hadis riwayat Abu Daud ya. Yang ini, orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling mulia akhlaknya. Lanjut. Nah, di antara orang yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Ini ada hadis riwayat Bukhari lagi ya. Jadi di antara yang paling baik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya ya, yang paling baik akhlaknya. Sungguh di antara yang paling aku cintai dan paling dekat kedudukannya denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling mulia akhlaknya dari kalian ya. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita mau nggak nih berdekatan dengan Rasulullah? Mau nggak kita bisa minum air telaga Kautsar yang dari Rasulullah ya? Pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada kita. Maka perbaikilah akhlak kita. Marilah kita sama-sama memperbaiki akhlak kita. Jadi saya menyampaikan ini bukan berarti saya lebih baik akhlaknya ya.
tetapi kita sama-sama berusaha untuk memperbaiki akhlak kita, ya. Terkadang juga saya bersuara tinggi kepada anak-anak saya, tapi tidak bersuara tinggi pada anak-anak tetangga, nah, ya, sama. Jadi kita sama-sama lah memperbaiki diri kita masing-masing supaya kita akhlak kita mulia, akhlak kita baik, dan kita bisa tadi, ya, kita bisa dekat, ya, dekat dengan kedudukannya dengan Rasulullah pada hari kiamat, ya. Itulah yang kita impi-impikan. Semoga kita semua bisa, ya, kita bisa dan tetap berusaha dari hari ke hari untuk memperbaiki akhlak kita, ya, terutama kepada kedua orang tua kita. Jadi bahasan hari ini itu saya kutip dari Ustadz Dr. Musyafa, ya, dari ini Master Agama, ya. Ini sangat baik sekali, dan saya ingin sekali lagi, marilah sama-sama kita memperbaiki akhlak kita. Oke, demikian bahasan kita hari ini. I love you all. Saya begitu rindu dan sangat, udah rindu dan sangat, ya, kepada kalian semua. Kapan kita dapat berjumpa? Bulan lalu kalau nggak salah ada beberapa anak D3 yang saya jumpa dengan anak-anak D3 karena mereka ke kampus, anak semester 3, ya, karena mereka ke kampus untuk akreditasi, ya, untuk akreditasi, sehingga adalah beberapa orang yang bisa gitu. Aduh, saya rindu sekali dengan kalian, rasa mau menetes air mata, ya, karena COVID ini kita jadi seperti ini. Nah, ini ke depan ini tanggal-tanggal 16-18 itu ada akreditasi untuk D4, ya. Mohon doanya supaya kita sama-sama seperti D3 udah mendapat nilai akreditasinya A, ya. Oke, salam sayang untuk kalian semua. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan menyinggung. Kebenaran itu datangnya dari Allah, dan kesalahan dari diri saya pribadi. Karena itu saya mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.